Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gayuh Brotomo dari Prodi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang Total Productive Maintenance, yaitu salah satu materi dari mata kuliah manajemen perawatan yang diampu oleh Bu Anissa Dian Iswahyuni. Baik, langsung saja. Jadi, salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu industri manufaktur ditentukan oleh kelancaran proses produksi, sehingga bila proses produksi lancar, akan menghasilkan produk berkualitas, waktu penyelesaian pembuatan yang tepat, dan ongkos produksi yang murah. Lalu, proses tersebut tergantung dari kondisi sumber daya yang dimiliki seperti manusia, mesin, ataupun sarana penunjang lainnya, di mana kondisi yang dimaksud adalah kondisi siap pakai untuk menjalankan operasi produksinya, baik ketelitian, kemampuan, ataupun kapasitasnya. Dan kondisi siap pakai dari mesin dan peralatan dapat dijaga dan ditingkatkan kemampuannya dengan menerapkan program perawatan yang terencana, teratur, dan terkontrol. Begitupun kemampuan sumber daya manusianya perlu penyesuaian demi tercapainya tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, perawatan atau maintenance adalah merupakan salah satu fungsi utama usaha, di mana fungsi-fungsi lainnya seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Fungsi perawatan perlu dijalankan secara baik, karena dengan dijalankannya fungsi tersebut, fasilitas-fasilitas produksi akan terjaga kondisinya dan memberikan pengaruh yang besar bagi kesinambungan operasi suatu industri. Nah, dari beberapa uraian dan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengertian dari manajemen perawatan adalah pengelolaan pekerjaan perawatan dengan melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian operasi perawatan untuk memberikan performasi mengenai fasilitas industri. Nah, dalam pengembangan manajemen perawatan tersebut, timbul suatu konsep ataupun metode yang bertujuan menjaga optimasi produktivitas yang dikenal sebagai Total Productive Maintenance atau TPM. Nah, di Total Productive Maintenance yang pertama ada definisi Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance bisa diartikan sebagai ilmu perawatan terhadap mesin, yaitu adalah sebuah program perawatan yang termasuk di dalamnya definisi konsep terbaru untuk merawat peralatan dan perlengkapan. Nah, tujuan dari program TPM adalah untuk menaikkan nilai produksi yang dimana pada saat yang bersamaan, menaikkan moral para pekerja dan kepuasan pekerjaan. Nah, Total Productive Maintenance ini membawa perawatan ke dalam fokus sebagai kebutuhan dan bagian kepentingan utama dalam bisnis. Kemudian tidak lama disetujui sebagai aktivitas non-profit. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian dijadwalkan sebagai bagian dari perawatan harian dan dalam beberapa kasus, bagian integral dari proses manufaktur. Tujuannya adalah untuk mengontrol keadaan gawat darurat dan perawatan yang tidak terjadwal menjadi minimum. Baik, selanjutnya ada sejarah Total Productive Maintenance. Nah, di sini asal mula dari Total Productive Maintenance bisa dilacak pada tahun 1951, di mana pemeliharaan pencegahan pertama kali diperkenalkan di Jepang. Namun, bagaimanapun juga, konsep dari pemeliharaan pencegahan tersebut diambil dari negara Amerika Serikat. Nippon Denso adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan penerapan pemeliharaan pencegahan secara luas di tahun 1960-an. Nah, pemeliharaan pencegahan adalah konsep yang dimana operator memproduksi barang menggunakan mesin dan grup pemeliharaan didedikasikan dengan kerja pemeliharaan mesin. Bagaimanapun dengan otomasi dari Nippon Denso, pemeliharaan menjadi sebuah permasalahan ketika ada banyak personel pemeliharaan yang dibutuhkan, sehingga manajemen memutuskan bahwa operator akan membawa pemeliharaan rutin dari peralatan yang digunakan. Nah, di sini Nippon Denso yang sudah siap untuk mengikuti pemeliharaan pencegahan juga menambahkan pemeliharaan otomasi yang dikerjakan oleh operator produksi. Kru pemeliharaan beralih dalam modifikasi perlengkapan untuk improvisasi secara nyata. Hal ini melaju kepada pemeliharaan pencegahan,
Selanjutnya, modifikasi dilakukan untuk bisa berkooperasi dalam perlengkapan yang baru. Kemudian pencegahan pemeliharaan bersama dengan maintenance prevention melahirkan productive maintenance. Selanjutnya ada objek total productive maintenance. Nah, dalam objek total productive maintenance ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar. Yang kedua, merancang sistem pemeliharaan agar peralatan selalu siap pakai. Yang ketiga, mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan, serta merawat semua peralatan kerja. Dan yang terakhir yaitu mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan total productive maintenance ini. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari total productive maintenance. Nah, di sini ada 5 tujuan total productive maintenance. Untuk yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu pada saat produksi. Kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai. Yang keempat, melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Yang kelima, pelaksanaan program prevention maintenance dan peningkatan kemampuan merawat. Selanjutnya ada sasaran total productive maintenance. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas di sini yaitu meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi, memasukkan, dan menaikkan keluaran. Yang kedua ada memaksimalkan efektivitas peralatan. Nah, di sini memaksimalkan efektivitas peralatan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu meningkatkan total ketersediaan peralatan dan produktivitas pada periode operasi tertentu. Dan yang kedua ada kualitatif, yaitu mengurangi banyaknya produk cacat, menstabilitaskan, dan peningkatan kualitas. Yang ketiga ada profit margins. Nah, di sini untuk menghadapi persaingan yang semakin maju dalam bidang manufaktur, seiring perkembangan zaman menyebabkan tingginya biaya yang dibutuhkan. Dan manufacturing menggunakan konsep total productive maintenance berkontribusi untuk mengurangi waste atau limbah dan secara tidak langsung mengurangi biaya. Hal ini akan mengakibatkan profit margin yang lebih besar. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu siklus hidup peralatan. Nah, di sini ada siklus hidup perawatan. Intensitas kesalahan pada peralatan dipengaruhi oleh siklus hidup alat tersebut. Dengan menggunakan konsep total productive maintenance dapat menstabilkan peralatan dalam kondisi optimum sehingga kesalahan yang terjadi relatif lebih sedikit. Selanjutnya di sini ada beberapa aktivitas dasar di total productive maintenance. Yang pertama ada perbaikan terfokus atau focus improvement. Yang kedua ada perawatan mandiri atau autonomous maintenance. Yang ketiga ada pelatihan. Yang keempat ada perawatan terencana atau planned maintenance. Yang kelima ada penanganan permasalahan sejak dini atau early management. Yang keenam ada meningkatkan kualitas manajemen perawatan atau quality management. Yang ketujuh berpartisipasi dengan bagian administrasi dan penunjang lainnya dalam total productive maintenance. Dan yang terakhir ada manajemen K3 dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada beberapa pilar total productive maintenance. Pilar-pilar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada SAIRI atau sistemasi standarisasi, yaitu sebuah pemanfaatan peralatan di mana yang terdapat di dalamnya adalah klasifikasi, pemilihan alat, bahan, dan peralatan yang sesuai untuk setiap tugas atau kegiatan. Nah, nantinya informasi seleksi, informasi, dan merekam untuk melaksanakan tugas. Yang kedua ada Saiton atau sorting. Di sini artinya itu merapikan, di mana merapikan dalam hal ini yaitu mencari tempat yang tepat untuk menyimpan benda-benda dan organisasi umum di tempat kerja. Yang ketiga ada seiso atau penyapuan. Maknanya yaitu sama dengan pembersihan, di mana menjaga area kerja supaya tetap bersih dan hanya menyimpan informasi dan item yang diperlukan untuk bekerja pada tugas-tugas khusus.
Yang keempat ada seiketsu atau sanitasi. Nah, sanitasi di sini yaitu kesehatan dan kebersihan, di mana kita harus menciptakan kondisi yang baik terhadap kebersihan, pemeriksaan, pencahayaan, polusi atmosfer, polusi suara dan suhu, dan lain-lain. Nah, kita juga harus menjaga catatan agar terlihat mudah untuk dievaluasi dan dipahami. Yang terakhir, ada Shitsuke atau disiplin diri. Disiplin diri di sini adalah mengembangkan kebiasaan untuk melihat prosedur dan aturan kontrol diri dan arah diri. Selanjutnya ada implementasi total productive maintenance. Di sini ada beberapa tahapan implementasi, diantaranya yang pertama mengumumkan keputusan pimpinan puncak untuk memperkenalkan total productive maintenance. Selanjutnya melancarkan kampanye pendidikan, menciptakan organisasi yang mengarah pada peningkatan total productive maintenance, menentukan dasar-dasar kebijakan total productive maintenance, dan sasaran total productive maintenance. Selanjutnya merumuskan sebuah master plan atau hal yang dapat kita lakukan untuk kedepannya, rencana untuk pengembangan total productive maintenance. Selanjutnya menguasai kick-off total productive maintenance. Selanjutnya meningkatkan keefektifan peralatan, menetapkan sebuah program mandiri pada operator, menyusun sebuah program pemeliharaan terjadwal, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan operasi dan pemeliharaan, kembangkan program manajemen pemeliharaan awal, dan yang terakhir yaitu penerapan total productive maintenance secara penuh dan arahkan untuk sasaran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada beberapa aspek penting dalam implementasi total productive maintenance. Di sini ada 3 aspek penting. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan keefektifan dari peralatan. Yang kedua, perawatan yang mandiri oleh para operator. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan kelompok kecil pimpinan. Nah, selanjutnya ada harapan hasil dari implementasi total productive maintenance. Yang pertama yaitu hasil-hasil nyata yang terukur, di mana perusahaan yang telah mengimplementasikan total productive maintenance dengan baik memiliki tingkat kerusakan peralatan, kecelakaan kerja, produk cacat, keluhan konsumen, serta biaya produksi yang rendah. Jadi hal tersebut dapat meminimalisir hal-hal tersebut. Yang kedua ada mengubah lingkungan kerja. Nah, di sini dengan total productive maintenance, perusahaan yang sebelumnya tidak teratur dalam artian kotor, penuh dengan sisa-sisa material produksi, kebocoran-kebocoran aliran, peralatan berkarat dan lainnya berubah menjadi lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Sehingga kita dalam melakukan pekerjaan tentunya semakin semangat karena lingkungan kerja tersebut sudah berada pada lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, mengubah pekerja. Nah, di sini dalam melakukan aktivitas total productive maintenance, pekerja menjadi lebih termotivasi, lebih terlibat, dan lebih berpengetahuan dan terampil dalam melakukan pekerjaannya. Total productive maintenance membantu operator mengenal lebih jauh peralatan kerjanya, serta memperluas tanggung jawab dan kebanggaan atas tempat kerjanya. Karena tempat kerja tersebut, para pekerja menjadi lebih semangat. Nah, sebelumnya demikianlah penjelasan lengkap dari kami tentang total productive maintenance. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari penerapan total productive maintenance yang berjudul Analisa Total Productive Maintenance terhadap efektivitas produksi tongkat. Di sini yaitu sebuah tongkat aluminium adalah salah satu sarana rehabilitasi alat kesehatan yang berfungsi sebagai tempat duduk dan alat bantu untuk berjalan bagi pasien yang lumpuh atau mengalami gangguan fungsi kaki. Dalam proses produksi tongkat selalu terjadi cacat. Nah, komponen yang sulit dihindari seperti tergores, berbekas, bentuk lubang bor yang tidak simetris, dan lainnya. Nah, dari jenis-jenis kerusakan atau cacat komponen tersebut cenderung diakibatkan oleh sistem produksi, yaitu karena kurang terpeliharanya mesin ataupun peralatan, dan lingkungan kerja maupun kemampuan atau keseriusan sumber daya manusianya itu sendiri.
Nah, dari hasil observasi dan analisa data didapatkan bahwa kompleksasi bentuk dan ukuran komponen berbanding terbalik dengan harga efektivitas produksi. Nah, jadi di komponen yang digunakan untuk membuat produksi tersebut itu sangat berbanding terbalik dengan harga efektivitas produksi, di mana harga efektivitas produksi yang harusnya mungkin lebih tinggi, nah digunakan untuk membeli komponen yang harganya tidak sesuai. Nah, adapun komplikasi bentuk dan ukuran dan harga efektivitas produksi secara berurutan adalah frame sama dengan 83,8% dan seruling sebesar 85,7% dan untuk kaki tongkat sebesar 88,1%. Dan yang terakhir yaitu poros hand grip sebesar 92,3%. Nah, di sini untuk mengurangi cacat produksi sekaligus meningkatkan efektivitas produksi, maka perlu penerapan total productive maintenance. Karena total productive maintenance adalah sistem perawatan yang melibatkan semua karyawan dari manajemen puncak sampai ke pekerja. Dan di lain sisi aktif dan responsif terhadap suatu masalah baik yang ada pada sistem maupun terkait pada material. Nah, mesin atau peralatan yang dapat mempengaruhi efektivitas produksi. Nah, demikian mungkin penjelasan dari saya tentang total productive maintenance, dan disimpulkan bahwa total productive maintenance adalah salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan, dan juga peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan berbagai peralatan kerja lainnya. Nah, selain itu, kita juga harus mampu mengelola seluruh lini perusahaan dengan baik agar bisa mencapai tujuan utama perusahaan. Salah satunya dalam mengelola finansial perusahaan. Caranya adalah dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran di dalam laporan arus kas. Laporan itu nantinya akan sangat membantu Anda dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk perusahaan di masa depan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.